Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Aduh, lagi puasa jadi nggak teriak-teriak ya. Sudah gila. Alhamdulillah. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Gengs, gak terasa puasa tinggal 3 minggu lagi. Masih lama ya, tapi kan habis 3 minggu nanti kita lebaran ketemu sama saudara-saudara begitu. Panik. Muka nih harus cerah, glowing, kagak kusam, kagak madesum. Ntar diomongin kan ketemu sama saudara, kok muka kamu kusam gitu. Makanya dari sekarang kita harus rajin-rajin nih. Pakai Mineral Glossy Series. Tadi kita pakai semprot glossy toner, terus ini serumnya. Ntar tepok-tepok. Harus rajin, gengs. Nah, ini tuh tumben nih kita lagi syutingnya siang-siang. Mau zuhuran tapi belum azan. Jadi kita pakai day creamnya dulu, nggak apa-apa. Tuh, biasa kan kita pakai night cream kan, syuting malam-malam. Sekarang pakai day cream nih, walaupun di rumah doang tetap harus pakai, gengs. Biar kulitnya tetap moist, tetap lembab. Dan skin barrier-nya juga tetap terjaga. Udah selesai gitu doang. Nah, makanya gengs, masih ada waktu sekarang, masih 3 minggu. Kalian rajin nih pakai rangkaian Mineral Glossy Series. Apalagi sekarang nih tanggal-tanggal udah pada gajian kan. Langsung aja menuju ke Shopee, pakai kode voucher ini, langsung dapat diskonnya murah. Pakai dari sekarang biar nanti hari lebaran, hari lebaran paripurna begitu ya. Pakai Mineral Glossy Series. Gengs, zaman sekarang kan kayaknya nih orang-orang udah pada melek investasi ya. Mulai dari apa? Trading. Terus yang heboh tahun kemarin NFT. Sama Metaverse nih yang lagi berkembang. Katanya itu adalah investasi di masa depan. Tetapi kalau buat kita yang namanya investasi di masa depan begitu ya, puasa lu jangan bolong-bolong, sholat, ibadah begitu. Buat investasi di dunia akhirat begitu. Lah kita jadi ceramah, so bener aja ya. Pokoknya kita di sini mau ngomongin kalau investasi apalagi berbentuk digital itu lagi naik banget. Beda nih sama zaman dulu. Iyalah, zaman dulu berasa tua banget apa gimana gua? Ya maksudnya kalau kita nih orang-orang tua dulu kan bilangnya investasi itu biasanya dalam bentuk apa? Properti, tanah, emas, deposito, yang begitu-begitu kan? Nah, tapi nih gengs ya, investasi dalam bentuk apapun, kalian tuh harus udah benar-benar memahami resiko dari tiap investasi tersebut. Jangan asal-asal ikutan aja lah. Kita ini kayak mau berizin ke endorsan apa toto pinjol ataupun bank-bankan gitu ya. Enggak, emang kita di sini kasusnya nih membahas investasi yang sampai bikin orang jadi stres. Karena ya namanya juga investasi. Meskipun memang angan-angannya bisa bikin cuan, tapi pasti ada kemungkinan resiko untuk merugi. Nah, kalau udah rugi nih yang bikin orang-orang jadi stres. Bahkan ada sampai yang bunuh orang juga. Ih, takut. Gila ya? Nah, kejadian pembunuhan gara-gara sebuah investasi itu tuh pernah dilakukan nih sama orang Indonesia yang ada di Amerika. Sampai dia jadi buronan internasional. Ini heboh banget, kalian pada tahu nggak kasusnya? Jadi peristiwa ini tuh berasal dari daerah Parthenia Street, Northridge, LA, Los Angeles tuh ya, bukan Lenteng Agung. Nah, di daerah itu, azan zuhur bentar ya, kita stop dulu ya buat investasi. Ini kita sholat dulu sama buka puasa setengah hari. Ya kali. Ya, maaf ya ini agak-agak lepek. Habis zuhuran bentar kan kita investasi begitu, ambil wudhu. Biar selain pakai mineral, cerahnya kita ini juga dari air wudhu begitu ya. Kalau kalian nanya, kok tumben nih syutingnya siang-siang zuhuran? Lah kita lagi libur, alhamdulillah. Sampai besok Jumat dikasih libur sama bos 2 hari. Emangnya kalian kagak pernah ngasih gue libur? Jadi ini kita mohon maaf ya kalau suaranya agak-agak serak, bibir juga agak pucet begitu lagi puasa. Tapi tuh gimana, wangi kan? Namanya orang puasa katanya wanginya wangi sorga. Tadi sampai mana tuh? Udah kita lanjutin aja ya. Nih kita ulang nih. Jadi peristiwa itu tuh berawal dari daerah Parthenia Street, Northridge, Los Angeles, LA. Nah, belibet dah tuh. Nah, di daerah itu ada sebuah penyewaan gedung yang luas bernama U-Haul. Nah, karena penyewaan di sana itu bersifat pribadi ya, makanya setiap penyewa di gudang U-Haul tersebut itu berhak memasukkan barang apa aja sesuai maunya mereka. Jadi bukan gudang yang sharing gitu loh maksudnya. Dimana kalau gudang yang sharing itu biasanya ada syarat dan ketentuan yang nggak berlaku. Karena kan di situ juga ada banyak barang-barang milik orang lain kan. Nah, tapi kalau di U-Haul ini, intinya nih kalau lu udah bayar, terserah deh lu mau masukin apa di gudang itu bebas. Pemiliknya nggak mau tahu selama masa kontrak. Nah, udah gitu nih, tetangga-tetangga
tetangga di sana, istilahnya orang-orang di sampingnya tuh yang milik gudang sebelahnya gitu, kagak pada kepo orangnya. Beda sama di sini. Jadi rata-rata nggak ada urusan gitu. Misalkan si A itu masukin apa sih ke dalam gudangnya gitu, ya kagak mau tahu. Yang penting gudang gue mau isi ini gitu. Dimana ini tuh gudangnya bisa disewakan per hari sampai bulanan, ala-ala kos-kosan lagi yang salah. Buat kalian masih pada belum mudeng, emang ngapain sih nyewa gudang? Lu mau tinggal di gudang begitu? Ya kagak, buat bisnis. Lagi-lagi ini investasi. Biasanya nih orang-orang yang menyewa itu adalah importir yang mau kirim-kirim barang. Nah, suka di-pool dulu tuh, maksudnya dimasukin ke gudang dulu buat dikumpulin sampai kuota barangnya dibanyak baru dikirim. Habisnya kalau misalkan dia ngirim barang satu-satu apalagi ke luar negara begitulah mahal ongkirnya. Dan kalau misalkan diendepin di rumah dulu, lah kalau rumahnya gede. Kalau rumahnya kayak begini nih, sepetak sempit, mau nyimpen barang di mana? Makanya orang-orang yang seperti itu nyewa gudang udah. Nah, suatu hari nih di tahun 1994 ada seorang penyewa gudang yang nunggak kagak bayar. Dihubungin ini kagak bisa, tiba-tiba hilang gitu aja, ngeghosting kayak gebetan. Nah makanya sesuai perjanjian di awal, karena dilihat-lihat nih tidak ada niat baik dari sang penyewa, sang pemilik gudang tuh yang mengelola itu berhak nih menyita barang-barang milik penyewa tadi yang ada di dalam gudang tersebut. Lah habis penyewanya aja kagak tahu di mana kan? Hitung-hitung itu barang-barang di dalam gudang buat dia sita lah. Biasanya nanti akan dilelang untuk mengganti kerugian dari sang pemilik gudangnya yang tidak dibayar-bayarin nih sama si penyewanya nunggak mulu. Ya udah deh, barang-barang dari gudang tersebut akhirnya dilelang dan dibeli oleh seorang pria. Setelah selesai lelang nih, si pemenang tadi tuh, si pria tadi tuh datang ke gudang tersebut untuk ngecek apa aja nih isinya begitu. Ala-ala beli surprise box gitu. Dia juga kagak tahu isi gudang itu apaan. Nama juga lelang, yang mau-mau aja begitu. Tapi pas dia baru masuk nih, feelingnya kok kagak enak ya. Soalnya dia mencium bau anyir yang nyengat banget. Udah kayak bau bangke begitu guys. Kita udah mulai haus nih. Kagak bisa minum apa ya. Ya udahlah, biar jadi pahala ya. Setelah ditelusuri, sumber baunya tuh berasal dari satu kotak besar yang ada di dalam sana. Pas dideketin nih, ternyata bener aja baunya nih dari kotak sini nih. Akhirnya box yang besar itu tuh di-unboxing, gengs, oleh si pemenang lelang tadi tuh, si pria tadi. Yang ternyata di dalam box besar itu ada sebuah plastik yang dililit-lilit gitu sama lakban ala-ala kayak paketan JNE. Tapi pas tadi dia buka boxnya, baunya semrewing banget ya. Dan pas plastiknya itu dibuka, cereng, ternyata isinya mayat manusia. Ya orang itu langsung panik, buru-buru keluar gitu kan, lapor ke pemilik gudang. Kayak, ada gila-gilanya lu jual apa nih ke gua nih? Dan gak perlu waktu lama, sang pemilik gudang itu datang bersama polisi untuk mengecek jasad manusia tersebut. Nah, LA Police Department atau LAPD itu langsung menetapkan area gudang itu sebagai TKP dan melakukan penyelidikan, gengs. Setelah ditelusuri nih, ternyata selain mayat yang tadi dibungkus plastik, polisi menemukan ada 2 mayat lainnya di gudang itu juga. Cara nyimpennya pun sama, jadi di kotak-kotak lain tuh masih ada, gengs. Dibungkus lakban juga sama plastik. Berarti total di gudang itu ada 3 mayat. Tapi keadaannya ini udah kayak nggak berbentuk begitu ya. Nah, polisi juga akhirnya kan menelusuri tuh, nge-tracking identitas dari penyewa gudang itu yang tadi tuh nunggak kagak bayar-bayar terus hilang. Cara trackingnya adalah melihat sumber pembayaran terakhir yang ditransfer dari penyewa ke pemilik gudang. Nah, ternyata sumber pembayaran itu berasal dari sebuah cek yang dikeluarkan oleh sebuah bank di Indonesia. Nah, di dalam cek tersebut ternyata nama si pemberi ceknya tertulis Sekartini yang juga alamatnya di Indonesia. Dari histori penyewaannya pun, gudang tersebut itu disewa terakhir 2 kali. Pertama pada tanggal 13 Desember 1991 sampai 31 Desember 1991 oleh Triharto Darmawan namanya. Jadi berarti ini Triharto Darmawan nyewanya sekitar 18 hari tuh. Dan penyewaan kedua itu dari 11 Februari 1992 sampai 12 April 1994 yang disewa atas nama Syamir Tawakal. Nah, berarti yang kedua ini tuh lama banget. Dari 1992 sampai 1994. 2 tahun. Nah, tapi waktu ditelusuri lagi nih, dicari nih orang si penyewa tadi tuh yang pertama, yang namanya Triharto Darmawan, atau ternyata dia bisa dipanggil dengan Eri, itu sudah dilaporkan hilang sejak tahun 1992. Nah, diketahui Eri itu memiliki kakak bernama Harnoko Dewantono atau biasa dipanggil dengan Oki yang tinggalnya di Amerika Serikat juga. Polisi tentunya langsung mencari nih antara Oki dan Eri. Tapi polisi tetap tidak bisa menemukan keduanya. Karena yang Eri aja udah dilaporkan hilang tahun 1992, terus pas dicari info ke kakaknya juga kagak ada. Dan menurut kesaksian orang-orang, terakhir Oki ini tuh terlihat di tahun 1993, sekitar bulan Februari. Nah, berdasarkan investigasi lebih lanjut, diperkirakan Oki ini tuh nggak kelihatan lagi di Amerika Serikat, nggak bisa diketemui karena dia emang udah kembali ke Indonesia, tapi menggunakan identitas palsu. Secara otomatis,
polisi bertanya-tanya dong, lah ngapain si Oki balik ke negaranya pakai identitas palsu? Pasti ada yang nggak bener nih. Akhirnya LAPD itu langsung mengontak Interpol buat minta menghubungi ke Polri, Polisi Indonesia, dan menceritakan kasus ini. Nah, baik Polri dan LAPD itu langsung bergegas mencari Oki. LAPD sendiri sampai langsung datang ke Jakarta loh, gengs, untuk menyelidiki kasus ini. Sampai-sampai ya tadi tuh kasus ini tuh menjadi kasus internasional. Hebat ya negara kita, kasus internasional begini nih, sama U20 FIFA kagak jadi. Nah, sampai akhirnya Polri ini berhasil menangkap Oki di kediaman orang tuanya tanggal 3 Januari 1995. Jadi setahunan nih si Oki buron kagak ketemu-ketemu sebenarnya. Nah, tapi pas sudah ketemu nih, Oki langsung ditangkap dan pertama kali nih Oki dituduhkan atas pembuatan alamat palsu yang membuat Ayu Ting Ting bingung karena alamat palsu. Kemana gitu ya. Jangan nyanyi kita aus. Maksudnya tadi kan dia balik ke Indonesia pakai identitas sama alamat palsu begitu loh. Yang sebenarnya dia pun juga ditangkap karena emang dicurigai perihal penemuan mayatnya tadi di gudang. Cuma karena belum ada bukti yang kuat biar bisa ditahan dan dibawa, jadinya tadi tuh dijerat dengan alasan kasus identitas palsu yang udah jelas-jelas terbukti kan dia balik ke Indonesia pakai identitas palsu. Nah, saat polisi mengecek background keluarganya, ternyata Harnoko Dewantoro atau si Oki ini adalah anak sultan, gengs. Dia itu lahir di tahun 1964 dari pasangan Hendarno Hendarmin dan Sekartini Handijaya. Nah, Pak Hendarto Hendarmin ini adalah seorang pejabat Bank Indonesia pada masa itu, gengs. Dan sang ibu Sekartini itu juga merupakan pejabat di salah satu bank yang ada di Indonesia. Jadi sang ayahnya itu adalah pejabat di pusatnya nih, Bank Indonesia BI, dan sang ibu itu pejabat di salah satu bank yang ada di Indonesia. Intinya keduanya ini adalah orang penting lah. Bisa dibilang berarti Oki ini ala-ala Rapater. Yang gua rasa dia nggak pernah ngerasain pupnya di kloset jongkok dah, atau keramas nih pakai botol shampoo yang udah habis gitu kan, diisi air, dikocok-kocok dulu, yang penting masih ada busanya begitu. Nah, setelah beranjak dewasa, Oki ini pergi nih terbang ke Amerika sekitar tahun 1980-an barengan sama pacarnya yang bernama Ruliati dengan memakai visa pelajar buat emang rencananya mau kuliah di sana. Ya namanya juga orang kaya, kuliahnya di luar negeri. Nah, setelah itu nih adiknya Oki, ada namanya tadi tuh si Eri, itu ikutan nyusul juga pergi ke Amerika. Tapi mereka ini tidak tinggal bareng. Ya lagi-lagi udah deh, nggak usah dipusingin orang kaya ini. Jadi sendiri-sendiri nyewa apartemennya gitu kagak masalah, bisa bayar. Nggak sekasur berdua, udah kasurnya single bed gitu kan, ukuran 90 begitu, berdua gitu disekan. Nah, saat ditangkap, polisi menemukan fakta bahwa tadi tuh ketiga mayat yang ditemukan tadi di gudang itu semuanya berhubungan dengan si Oki. Maksudnya kenalannya si Oki, gengs. Orang pertama adalah seorang laki-laki keturunan India yang bernama Suraj Mirshandani. Orang kedua adalah warga negara Indonesia yang juga temannya Oki bernama Gina Sultan Aswar. Sedangkan yang terakhir adalah jasad adiknya sendiri yaitu Eri. Disclaimer aja, salah satu dari ketiga orang itu adalah masih kerabat saudara dari bos gue sendiri. Jadi memang cerita ini infonya nih ada beberapa didapat dari bos gue sendiri nih yang ngasih gue cuti 2 hari. Halo bos. Dan dari penemuan tiga orang tadi, otomatis polisi nanya dong ke Oki, kamu tahu nggak ini orang-orang yang deket sama kamu, termasuk adik kamu Eri, itu siapa yang membunuh? Terus kira-kira motifnya apa? Ya tapi Oki bilangnya nggak tahu. Ya cuma kan polisi nggak odong ya. Sebenarnya dia udah tahu nih si Oki pelakunya, tapi lagi gal ini nyari buktinya, nyari pengakuan. Dimana memang dicurigai kalau yang menyewa gudang tersebut adalah sebenarnya dia, tapi pakai nama adiknya Eri. Dan nyewa yang kedua tuh dia juga sebenarnya tapi pakai nama orang lain, yaitu ada namanya tadi tuh Syamir Tawakal. Maksudnya biar nggak kelacak, nggak ketahuan kalau sebenarnya Oki yang nyewa. Tapi dari dua penyewaan tadi, uang sewaannya itu tuh ditransfer dari rekening dan nama yang sama, yaitu tadi tuh nama emaknya Sekartini. Karena kan emang duit boleh minta dari emak, ya kurang pintar maksudnya si Oki ya. Udah maksudnya kan dia ini sampai bikin 2 nama buat nyewa gudangnya biar nggak kelacak. Tapi ternyata sumber transferannya dari nama yang sama. Jadi ya ujung-ujung gampang kelacak. Sampai dari hasil penyelidikan itu akhirnya diketahui kalau memang Oki lah dalang dari kematian 3 orang ini. Yang mana ketiganya memang dia bunuh. Yang tapi nih pembunuhan yang terakhir, yaitu adiknya sendiri, bisa dibilang dia melakukannya tidak sengaja, gengs. Jadi gini nih ceritanya, gini nih. Di tahun 1990, Oki ini coba-coba buat investasi usaha laundry. Kayak laundry kiloan lah, tapi kalau di Amerika tuh kayak laundry machine yang kita masukin sendiri. Akhirnya dia nih membeli sebuah usaha laundry yang emang udah jadi nih, jadi kayak semacam punya orang, dia beli lah yang ada di California seharga $110.000. Ya zaman dulu loh mahal ya segitu ya. Tapi lagi-lagi uangnya bukan uang dia, melainkan
uang hasil ngaretin minjem ke pacarnya Rulianti tadi tuh yang sama-sama terbang ke Amerika. Ya Rulianti juga orang kaya, kuliahnya di Amerika, tapi sayangnya usahanya tidak berjalan baik. Sampai akhirnya usaha laundrynya tadi tuh dijual lagi ke teman yang tadi tuh keturunan India bernama Suresh. Nah Oki ini jual rugi usahanya tadi tuh seharga $100.000. Berarti tadi beli 110.000, dijual 100.000, rugi 10.000. Ya udah, abis Suresh membeli usaha tersebut, awalnya dia nih baru membayar 20% dulu. Sisanya nanti katanya mau dicicil ya selama 5 tahun dengan tapi ada bunganya 10% tuh per tahun, ala-ala nyicil mobil yang mau dibayar dari keuntungan laundrynya tuh, cicilannya tuh. Ya udah, akhirnya mereka deal. Tapi pas udah jalan nih tanggal jatuh tempo, si Suresh nih malah jadi kayak kabur-kaburan begitu. Giliran ditagih kagak pernah mau bayar, bilangnya kagak ada uang mulu. Ya cerita lama lah begini-gini kan. Sampai akhirnya Oki janjian nih ketemu sama si Suresh buat nyari jalan tengahnya nih. Oh udah, kita mau gimana nih, lu kagak bayar-bayar tapi kan kita butuh duit. Nah tapi sebelum ketemuan, Oki ini ternyata udah siap-siap membawa pistol revolver yang dia beli atas nama adeknya Eri. Ya udah, di hari H mereka nih ketemuan. Si Oki menjemput Suresh menggunakan mobil. Nah di dalam mobil Oki menanyakan lagi tentang pembayarannya gimana nih Suresh nih. Si Suresh malah bilang kalau katanya dia ingin membatalkan perjanjiannya dan kayak udah deh, gue balikin aja usaha lo. Soalnya laundrynya rugi terus, gue juga mau bayar pakai apa gak tahu. Udah, gue balikin lagi kalau aja lah. Kayak seenaknya banget nih orang nih. Tahu gitu kan dari awal gue jual ke orang lain, kelar beres urusan. Kagak usah dipakai cicil-cicil, langsung bayar lunas gue terima duitnya. Ini kok bisnis temen sih temen, tapi kok kayak main-main banget gitu kan, kesel. Naik pitam tuh langsung si Oki tuh dan ngedor si Suresh tepat di dadanya di dalam mobil, yang membuat Suresh tewas seketika itu juga. Nah dari situ Oki kemudian minta tolong ke pacarnya Rulianti buat membeli satu box besar. Tapi Rulianti ini konteksnya nggak tahu ya itu box mau dibuat apaan sebenarnya sama lakinya tuh. Sesampainya di rumah, Oki ini memotong tangannya Suresh, terus memasukkannya ke dalam plastik besar. Abis itu dilakban gitu kan, tebal banget. Dimasukin lah ke kotak yang tadi udah dibeli sama Rulianti. Nah awalnya Oki itu menaruh kotak tadi tuh di sebuah gudang yang ada di daerah Sevalveda. Tapi karena ternyata di situ sewa gudangnya agak mahal, jadi dia sempat nih memindahkan beberapa kali ke gudang-gudang lainnya. Sampai akhirnya berakhir di U-Haul tadi tuh, gudang yang terakhir. Nah kita lanjut nih, korban yang kedua, Gina Sultan Aswar. Gina diketahui sama anak Sultan juga. Karena papanya Sultan Aswar nih itu merupakan salah satu pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia dan juga pernah menjadi anggota MPR DPR pada masanya. Gina ini memiliki 2 keponakan kalau kalian mau tahu, yang sekarang jadi selebgram. Lah nggak usah kita bahas lah ya, intermezzo aja maksudnya. Nah tapi maksudnya sayangnya nih, Gina ini mungkin ketemu orang yang salah, yaitu Oki. Gina tadinya sebenarnya ada di Indonesia, dia sampai jauh-jauh datang ke Amerika karena memang bujukannya Oki yang katanya mau berbisnis real estate. Ya udah, karena ini emang jatuhnya dikiranya mau bisnis ya cuan, pergilah dia ke Amerika. Dan pas landing, Gina ini membawa draft bank sebesar $180.000 Amerika yang akhirnya dicairkan di bank sana untuk memulai bisnisnya dengan Oki. Ya ini kan maksudnya circle anak-anak orang kaya ya, yang mau bikin usahanya juga gede-gede gitu modalnya. Nah saat Gina ketemu sama Oki untuk membahas bisnisnya, mereka ini kayak mau joinan sebuah investasi di real estate, di mana Oki sendiri akhirnya menginvest dana sebesar $15.000 atau sekitar berapa ya tadi ya, 210 juta. Ya kira-kira segitu lah ya. Tahun segitu, kalau sekarang diinflasiin jadi berapa lah, kagak ngerti lah. Hitung diri ya. Nah sayangnya ujung-ujungnya bisnis real estate itu maksudnya nggak jalan nih. Yang otomatis duitnya angus gitu aja. Jadi boro-boro balik modal, untungnya juga kagak ada. Nah Oki ini seperti menyalahkan Gina dan meminta si Gina ini untuk bertanggung jawab karena Oki merasa rugi. Ya cuma sebenarnya bisnis ini nggak ketahuan ya siapa yang salah. Karena misalkan namanya kita bisnis real estate terus nggak laku, kagak ada yang mau beli, yang salah ya siapa ya? Bingung juga ya. Soalnya kan ini bukan kayak kasus-kasus penggelapan dana atau kayak kasus-kasus penipuan itu, enggak. Bisnisnya bener ada, cuman emang nggak jalan, nggak ada peminatnya, jadi rugi. Nah tapi Oki merasa uring-uringan karena duit yang segitu besar angus. Tapi dia malah mendengar Gina ini jalan-jalan ke Paris. Kesel dia. Ya cuman kalau si Gina emang ternyata masih punya duit ya, ngomongan dia ya. Kan dia juga nggak minjem duitnya Oki. Nah sebenarnya dari Paris, Gina itu balik lagi ke Indonesia. Tapi lagi-lagi Oki berhasil membujuk Gina untuk datang lagi sini ke Amerika dengan bilang semua akomodasi akan ditanggung sama Oki. Kita mulai lagi, kita ngomongin bisnis kita nih. Nah dengan iming-iming itu, ya udah Gina pergi lagi ke Amerika, dibayarin. Dan pas sampai di bandara, Oki menjemput si Gina tuh, terus dibawa ke rumahnya dia. Nah waktu dia di rumah, Oki nanya lagi ke Gina nih mengenai investasi real estate yang gimana nih kok mandek, duit gue gimana nih angus. Tapi Gina bilang kalau dia juga kayaknya mau membatalkan bisnis real estate-nya itu dan akan mengembalikan dana atau duitnya Oki setelah mendapatkan kucuran dana lagi
lagi dari rekannya di Indonesia. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu, diputer duitnya. Nah, ngedengar hal itu, lagi-lagi si Oki ini menjadi marah. Karena Oki merasa itu hanya sebuah alasan. Ya terus kapan lo bisa dapetin dananya terus balikin dana gua gitu loh. Makanya saat Gina mau pulang, Oki ngambil kunci Inggris dan memukul kepalanya Gina berkali-kali hingga Gina tidak selamat. Dan seperti kejadian tadi pertama, Oki melakukan hal yang sama kepada si Gina, di mana dimasukkan ke dalam box, terus disimpan di gudang U-Haul. Nah, bulan Desembernya, Oki datang nih ke rumah adeknya Eri. Mereka ngobrol-ngobrol, minum-minum layaknya kakak sama adik lah seperti biasa, nggak ada masalah. Tapi mungkin karena agak-agak mabok begitu ya, jadi omongannya mulut agak suka kagak kontrol. Eki ini kayak nanya-nanya, nyinggung tentang permasalahan usaha laundry sama real estate-nya kakaknya. Mana katanya lu mau investasi kagak ada hasilnya, gue liat-liat. Ya mungkin karena disenggol-senggol begitu sensi ya si Oki ya. Ditambah lagi mereka lagi mabok. Emosi nih si Oki nih. Dan mereka berdua yang tadinya akur jadi ribut. Oki langsung menghajar adiknya pakai pistol yang emang dia bawa-bawa tuh yang tadi dari awal. Nah tapi saat adegan berantem gitu, akhirnya Erik mengambil pistolnya dan ingin menembakkannya ke kakaknya si Oki tuh. Jadi ada adegan direbut. Tapi sayangnya ternyata pas dijedit, pistolnya kosong, kagak ada pelurunya. Nah si Oki yang kayak berani-beraninya lo yang mau nembak gua gitu kan. Untung aja nggak ada pelurunya. Langsung marah banget Oki. Dia ambil palu besar dan memukul Erik berkali-kali sampai tidak selamat. Nah, lagi-lagi template-nya sama, dibungkus plastik, terus dimasukin ke dalam sebuah box, dimasukinlah ke gudang U-Haul. Nah, menurut keterangan orang-orang di sekitar Oki ini emang basicnya ya, kelakuannya terkenal kasar dan suka pengeretan. Makanya tadi kan usaha laundry pertamanya aja pakai duit pacarnya tuh, Rulianti. Jadi bisa dibilang agak-agak toksik nih orang nih. Oki bahkan sering banget pakai tuh nama adiknya Eri buat melakukan kepentingan-kepentingan pribadinya. Macam tadi, pas beli pistol pakai nama adiknya. Nyawa gudang pakai nama adeknya, kenapa nggak pakai nama dia, mau cuci tangan? Dan walaupun udah besar begitu ya, dia tetap masih suka minta uang sama emaknya. Tapi bilangnya buat keperluan adeknya yang di Amerika. Lagi-lagi kan mengatasnamakan adiknya tuh, ya makanya selalu dikirimin ditransfer sama emaknya. Karena menurut Oki mungkin adiknya ini kayak lebih disayang lah sama ibunya. Nah tapi siapa nih yang punya kakak suka bawa-bawa nama adiknya buat alasan? Komen di bawah. Soalnya hal tadi juga akhirnya masuk nih saat Oki minta uang buat sewa gudang. Karena katanya pokoknya uang itu untuk keperluan adeknya, makanya akhirnya ditransfer tuh, cek kan atas namanya Sekarwati itu dari ibunya memang. Padahal mah ibunya nggak pernah tahu kalau ternyata uang itu dipakai untuk keperluan menyimpan jasad adiknya. Sakit nggak? Ya iya sih buat keperluan adiknya, tapi bukan menyimpan jasad adiknya begitu. Nah atas kejahatannya itu, harusnya Oki ini kan diadilinya di Amerika karena melakukan kasusnya tuh di sana. Tapi akhirnya kasus ini dibawa ke persidangan Indonesia karena waktu itu Oki ditangkapnya di Indonesia. Nah awalnya pengadilan itu memutuskan Oki ini divonis hukuman mati pada tanggal 13 Mei 1997. Tapi pihak Oki ini minta naik banding dengan mengajukan gerasi yang menurut situs Law of Justice, katanya sih, tapi ini masih rumor dan simpang siur ya, Oki ini akhirnya mendapatkan bebas bersyarat di tahun 2019, gengs. Nah, tapi kasus dari Oki ini itu menjadi semacam kasus misteri di Indonesia yang ujungnya ini tidak diketahui jelas, geng. Soalnya ada dua rumor yang beredar. Di mana rumor yang pertama dibilang kalau Oki ini tadi tuh telah bebas bersyarat di tahun 2019 dan akhirnya pergi ke luar negeri. Tapi rumor kedua itu juga ada yang bilang kalau enggak, dia sudah tiada pada tanggal 3 Maret 2020 kemarin di usianya 55 tahun. Cuma lagi-lagi nggak pernah ada kayak info atau kabar yang jelas kuburannya tuh di mana, meninggalnya kenapa gitu, nggak ada. Ya karena memang kan waktu itu divonis hukuman mati, tapi kan yang namanya vonis itu nggak langsung eksekusi ya, bisa sampai 10 tahun dulu gitu. Ya cuma kalau benar tahu-tahu mendapatkan bebas bersyarat di tahun 2019, yang padahal kejahatannya semengerikan itu, pertanyaan cuma satu, loh kok bisa? So itu guys, kasus yang ternyata pernah menggemparkan dunia internasional, di mana pelakunya ini tuh dari Indonesia, tapi taraf kriminalnya tuh udah melebar ke dunia. Ya dari sini sih pelajarannya apa ya, kita harus lebih berhati-hati aja dalam berinvestasi lah. Jangan teriming-iming kayak nanti dapat hasil segini gitu. Mau sama temen juga ya hati-hati aja lah, udah namanya uang udah beda. Nah buat tadi akhir ujungnya itu yang masih simpang siur, kalian bisa search aja tuh di Google, banyak banget beritanya. Dimana tadi hasil putusan akhirnya tuh kayak apa ya, nggak ada info yang jelas. Mungkin buat kalian ada yang tahu, boleh deh komen-komen di kolom bawah ya. Kita juga bingung gitu, penasaran maksudnya. Ya thank you semua yang udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Maaf kalau ada salah-salah kata, boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di Mr. Sing selanjutnya. Assalamualaikum.